Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes, Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semuanya dimanapun berada. Masih bersama Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa di edisi General Readings ya. Di General Readings ya, di edisi haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Ya, barangkali sahabat kita semua ada 1, 2, 3 atau mungkin ya punya unek-unek, pengen move on nggak bisa, pengen ditinggalin nggak bisa. Di sini mari kita ulik, apakah kamu harus bertahan atau harus move on? Ya, judul ini ya di request dari sahabat kita yang ada di daerah Flores ya. Halo Flores. Ya, semoga berkenan. Judulnya sudah direalisasikan menjadi sebuah general reading ya. Oke, di sini ada 4 file. Anda sudah siapkan pilihan ya untuk membedakan intuisi hati kalian ya, membedakan pilihan kalian tuh mau yang mana sih gitu. Mau yang pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga, atau pilihan keempat ya. Sahabat semua bisa pilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin dipertanyakan di sini. Dan jangan lupa ya, Gonda selalu berpesan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini hanya prediksi sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau tidak resonate, jadikan entertainment atau hiburan. Tapi kalau resonate, ini memang benar-benar mungkin ya, energi kalian benar-benar berterbaran di tebaran kartu nanti yang akan Gonda tebar ya. Oke, silahkan dipilih ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan izin apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk tebaran kartu ini. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah kalian memilih. Sekarang kalian akan pinggirkan terlebih dahulu untuk pilihan file 2, file 3, file 4, karena kita akan memulai di file yang pertama. Di file yang pertama ya, kita mulai. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Edisi ya, edisi. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? General reading bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ada diwakili file yang pertama, bunga pita warna kuning. Ya, kita akan baca dulu pesannya di balik kertas warna merah. Ya. Berdoalah pada Allah Tuhanmu, karena doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik. Oke, Bunda akan taruh di sini saja. Bunda akan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa. Tetap berdoa, jangan pernah ditinggalkan. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa, sama Pencipta. Oke, kita akan shuffle ya. Jangan di jeda kalau bisa ya. Jangan salah paham ya. Jangan dijeda kalau bisa. Itu kan saran Gondes aja ya. Oke, kita akan shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. General readings. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Oke, bismillah. File pertama. Bismillah. Fokus ya, agar energi kalian bercurah di sini. Ada pertengkaran, ada keletihan. Kalian selalu bertengkar tentang apa? Salah paham cinta, atau karena apa? Atau terlalu posesif, atau karena kamu terlalu kontrol, atau dia yang terlalu kontrol, atau kamu terlalu cemburuan, posesif,
adanya manipulasi. Kamu merasa dimanipulasi atau dia, ini bisa vice versa ya, karena ini general reading ya. Kalau kalian ingin pure energi kalian lakukan personal reading atau private reading. Oke. Ada galau ya, ini kita bicara tentang dia saja ya. Ada galau. Ada yang dinamakan dengan the words, dan ada meyakinkan. Kalian bertengkar, kalian kelelahan dalam hubungan ini ya. Ini kita bicara tentang kamu ya. Bisa vice versa. Di hubungan ini kamu merasa ada memanfaatkan ya, baik waktu, baik fisik, baik perasaan, baik materi. Kamu merasa seperti itu. Yang di sana galau, termasuk kamu juga galau. Seven of Swords, ada orang masa lalu. Ini ada yang sebagian memang sudah punya pasangan dan berdiling dengan kalian, atau kalian sudah punya pasangan dan berdiling dengan dia, atau kalian berdua memang sama-sama sudah punya pasangan dan kalian saling berdiling. Ada juga yang udah single parent ya, bertemu dengan single parent, tetapi dia masih memikirkan orang masa lalu, karena dia belum bisa move on dari orang masa lalu. Jadi begini, kamu ingin bertahan tapi dianya, kalian saling menjalin hubungan ya, saling menjalin hubungan, ada kata cinta gitu loh, ada kata komitmen atau apapun itu. Kamu harus bertahan atau meninggalkan, karena di sini sebagian kalian mengulik tentang seorang yang single parent tapi masih mengingat orang masa lalu, entah kamu entah dia. Di sini ini ya, ini bisa vice versa, tapi kita ulik dia. Dia itu menjalin hubungan sama kamu, dia udah single parent, udah putus, sudah cerai dengan orang masa lalu, tapi dia tuh masih menghubungi orang masa lalu gitu, dan membuat kamu tuh galau. Apakah kamu harus melanjutkan atau tidak? Ada sebagian yang single parent ketemu lajang ya. Si lajang ini masih mencintai orang masa lalunya. Si single parent ini juga masih mencintai orang masa lalunya. Kalian galau ya. Kadang-kadang kalian bertengkar untuk hal-hal yang seperti itu ya. Kalian merasa dimanfaatkan, kalian merasa letih, akhirnya kalian galau. Kalian bingung untuk memutuskan hal ini. Apakah kamu harus mempertahankan atau balikan, atau bersama lagi atau bertahan ya. Dia meyakinkan ya, dia meyakinkan bahwa dia itu sayang sama kamu, cinta sama kamu, tetapi di belakang kamu itu dia itu tidak bisa melupakan orang masa lalu gitu loh. Bagaimana? Dan kamu itu merasakan itu gitu ya. Jadi kamu bertanya, apakah kamu harus bertahan dengan hubungan ini atau tidak gitu ya. Begitu juga dengan yang udah berpasangan, berdiri dengan orang yang udah berpasangan, seperti itu juga halnya ya. Sisi lain kamu sudah meluangkan waktu untuk dia, tetapi dianya sendiri tidak gimana ya, merespon kamu sih, merespon cinta kamu, sayang kamu. Cuman keadaan itu membuat kamu tuh kadang-kadang galau. Apa kamu harus meneruskan atau tidak? Sisi lain ini adalah larangan, nggak harus dilakukan karena kalian masing-masing mempunyai pasangan, dan ini adalah cinta terlarang gitu. Ini buat yang udah berpasangan, berdiri dengan berpasangan. Dan di sini tuh sebagian ada yang merasa dimanfaatkan gitu. Di saat dia butuh kamu, dia datang. Di saat dia tidak butuh kamu, dia menghilang gitu aja. Tapi
di sini ya masalahnya tuh kamu tuh sudah bener-bener cinta sama dia gitu, sudah cinta sama dia. Bagaimana Des coba kalau seperti itu keadaan aku Des? Oke, sekarang kita akan shuffle untuk apa klarifikasinya dan bagaimana seharusnya kah kamu ya, bertahan atau menyudahi. Kita akan lihat klarifikasinya atau kamu harus bagaimana melalui tebaran kartu kedua, baris kedua. Ini adalah untuk mengklarifikasi atau mengambil kesimpulan seharusnya kamu harus bagaimana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Haruskah kamu bertahan dengan hubungan ini atau meninggalkannya ya? Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia atau melepaskan ya? Intinya seperti itu. Maksudnya request seperti itu judulnya ya. Oke. Harus bertahan atau harus bagaimana, Des? Bismillahirrahmanirrahim. Ada cinta, kalian berdua saling mencintai ya, kelimpahan cinta, kebahagiaan cinta. Ini cinta kalian berdua. Tapi di sini sisi lain kamu merasa terbelenggu atau memang ada belenggu ya, untuk yang sudah berpasangan, berdiri pasangan ya, masih memikirkan orang masa lalu itu, ini yang jadi belenggu hubungan kalian ya. Oke, terlalu banyak. Kita lihat, haruskah kamu mempertahankan hubungan ini atau harus meninggalkan? Ada kebahagiaan di sini tuh sebetulnya kalian berdua itu. Juga harus ada kehati-hatian. Cinta yang memang akan membuat kamu patah hati. Kalau kamu bertahan, kamu pun merasa seperti terbelenggu, merasa letih, merasa lelah, terus pertengkaran selalu terjadi, seperti dimanipulasi aja, ya. Tetapi kamu sendiri juga galau, karena sisi lain dia memikirkan orang masa lalu. Di sini banyak cinta yang besar di antara kalian berdua, tetapi ada belenggu di antara kalian. Ya, dan di sini kalian harus hati-hati. Ya, nanti kalau enggak, kalian akan patah hati. Siap enggak patah hati? Ada sebagian ini seseorang ini karena yang beriling dengan kalian itu seseorang yang lebih muda. Jadi gini loh, kamu tuh bertemu sama orang yang lebih muda, menawarkan cinta, kamu pun menawarkan cinta, dan kalian mempunyai suatu kesepakatan karena klik gitu ya, saling cinta, saling sayang. Tetapi ada belenggu, dan hubungan ini sangat melelahkan sekali. Gondes percaya kalau kalian di file pertama ini banyak yang susah move on. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, ya berbulan kemudian nyambung lagi seperti itu. Kalian sebagian ada yang berdiri dengan usia lebih muda di sini. Ya, dia masih ya rumah tangga masih belum lama ya. Sedang kalian sudah lama, itu ada sebagian seperti itu. Di sini disimpulkan, haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Ada belenggu di sini, ada kebahagiaan juga, tetapi kalau kamu tidak melanjutkan hubungan ini, kamu akan patah hati. Kalau kamu melanjutkan, kamu pun akan merasa terbelenggu dan kamu merasa patah hati juga. Kadang-kadang patah hati, kadang-kadang ya tidak merasa nyaman gitu. Tapi kalau kamu meninggalkan dia, kamu susah move on. Seperti itu, karena di sini dasarnya saling cinta, saling menawarkan cinta.
ya. Tapi di sini ada kesedihan. Cobalah kamu untuk berusaha, kamu coba kalau memang kamu ada di ranah ini, Gondes sarankan belajarlah untuk meninggalkan kalau memang kamu berkeinginan meninggalkan ya. Tapi kalau tidak, kamu pun disarankan untuk tidak meninggalkan, tetapi kamu siap patah hati aja gitu. Disarankan tidak usah meninggalkan, nggak apa-apa, karena di sini ada cinta, ada kebahagiaan kalian saling cinta. Tetapi kalian siap patah hati, siap bersedih. Tetapi kalau kalian meninggalkan, kamu pun siap harus patah hati dan bersedih. Tetapi Gondes sarankan, kalau kamu mau belajar move on, kalau kamu mau belajar untuk meninggalkan dia, cobalah minggu pertama. Ya, minggu pertama kalian tidak usah chat. Gejolak hati kalian bagaimana? Kok oke? Kita teruskan untuk 2 minggu kemudian. Kok oke? Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan kegiatan sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan dia gitu. Kalau ingin meninggalkan dia atau untuk melepaskan dia dan tidak usah bertahan. Karena di file pertama ini sebenarnya disarankan untuk tidak usah bertahan. Kalau bertahan pun kamu akan patah hati, kamu akan sedih. Ya sama aja, kamu meninggalkan dia pun akan patah hati dan sedih. Ya begitu. Jadi ya Gondes sarankan kalau kalian ingin mencoba untuk tidak bertahan atau meninggalkan dia, cobalah jangan kamu sampaikan kalau kamu ingin meninggalkan. Jadi rencana kamu tuh gak usah disampaikan ke dia gitu. Kamu cobalah untuk lepaskan dia 1 minggu. Kamu kok oke bisa menjalaninya. Terus 2 minggu kok oke, kamu masih bisa bertahan untuk tidak ngecat dia, untuk tidak ngubungin dia, untuk belajar move on. Cara satu-satunya yaitu kamu mencari kegiatan dari pagi hingga malam, kemudian kamu begitu capek langsung tidur, jadi nggak ada kesempatan untuk mikirin dia. Itu cara satu-satunya yang sepertinya efisien, seperti itu. Tetapi kalau kalian susah move on, ya padahal kalian harus bertahan di hubungan ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan babak belur atau dalam keadaan kesakitan. Siap enggak kalian dengan resiko ini? Seperti itu. Tapi yang Gondes lihat, siratan daripada tebaran kartu ini untuk melepaskan saja gitu. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan buat file nomor 1 ya. Pesan dari Black Box-nya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Maju runtuh, masuk maju jalan pun runtuh, serba terluka. Jadi cara satu-satunya kamu harus melatih diri kamu untuk melepaskan. Tip apa Des melepaskan tuh? Ya hanya ikhlas untuk melepaskan, itu yang dibutuhkan. Susah Des ya, belajar pelan, nggak ada semua itu instan, apalagi untuk hubungan yang main hati itu nggak bisa instan langsung lepas pleng gitu aja. Walaupun tersakitin pun pasti masih merasa nggak bisa meninggalkan, karena apa, rasa cinta itu beda tipis dengan benci. Yakinkan dulu hatimu mau bertahan atau meninggalkan. Curiga. Dia akan meninggalkanmu. Nah ya kan, di sini kan ada patah hati. Dia punya orang masa lalu. Ya, kamu diprioritaskan. Merasa begitu enggak? Kalau nggak merasa begitu, ya kenapa bertahan? Single parent. Ada yang sebagian single parent. Egois, hilangkan. Jangan egois, apalagi terhadap diri sendiri. Kita hidup untuk bahagia, untuk mencapai suatu keridhaan ilahi, bukan untuk membuang-buang waktu percuma. Atau kamu tetap setia? Atau melepaskan? Ya, karena sudah sampaikan tadi. Di sini memang ada 2 pilihan, tetapi endingnya sama. Kamu bertahan pun kamu tetap akan terluka dan merasa tersiksa ya.
kalau kamu melepaskannya pun kamu juga akan tersisa, tetapi kemudian mendapatkan suatu ketenangan gitu, kenyamanan. Susah Des, iya memang susah. Segala sesuatu harus dilakukan sedikit demi sedikit, tidak bisa instan. Cobalah seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Caranya bagaimana? Dengan penuhin ke aktivitas kamu yang tidak sempat memikirkan dia gitu ya. Oke, Ganes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Angelic Oracle Card. File pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saja. Kalau buat yang kurang detail dan kalian dirah ini, kalau mau personal reading silahkan personal reading ya. Tapi mohon antri ya. Kadang-kadang kalau lagi banyak ya kita harus antri. Ya, terima kasih yang udah personal reading. Family, Angelic Oracle Card. Karena sekarang langsung maknai saja. Family. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle Card ya. Pesan dari para malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi kebaikan atau positif ya. Family, keluarga. Situasi ini berakar pada pengalaman emosional dengan anggota-anggota keluarga yang dapat kami bantu memahami dan menyembuhkan dalam pikiran dan hati kamu. Kelilingi orang ini ya, diri Anda sendiri, dan pengalaman menenangkan ya, cahaya biru ya, dan banyak malaikat. Bersikaplah terbuka terhadap hadiah dan di dalamnya ya, situasinya, dan biarkan diri kamu merasakan kedamaian. Family, segala sesuatu memang kita melibatkan family, tapi di sini juga kalian hubungan karena family, ada belenggu pun karena family, atau karena masa lalu. Jadi anggaplah ini sebagai hadiah ya, terimalah hadiah ya, hadiah secara dengan baik ya, yang di dalamnya itu dalam keadaan situasi apa gitu, maksudnya kamu harus menerima segala sesuatu yang terjadi ini memang sebagai pengalaman hidup, karena ini terjadi semua kan karena berhubungan dengan yang dinamakan pengalaman emosional atau pengalaman yang memang harus terjadi seperti ini ya. Jadi kalian bisa mengambil hikmahnya daripada hubungan ini ya. Segala sesuatu jadikan pengalaman ya, dan mulailah untuk terbuka terhadap apa yang kamu jalanin ini ya, karena di dalamnya ada situasi yang ada hikmahnya buat kamu untuk lebih menjadi seorang memahami tentang sebuah kedewasaan, atau menjadikan ini sebagai pembelajaran ya, bahwa hidup itu butuh pendewasaan di diri seperti itu. Kamu kelola hati kamu coba mencoba untuk bisa menerima kenyataan gitu. Ini pilihannya kan ada 2. Jadi kamu di sini harus bisa memilih mana yang terbaik untuk kamu ya, dan terbaik untuk masa depan kamu. Oke? File 1 ya, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, berdoa. Sakit emang, terluka emang, ya kan? Jadi Goddess juga nggak bisa memaksakan kalian harus bertahan atau harus melepaskan. Ini semua Goddess kembalikan pada kalian semua. Cuman tadi Goddess sudah berikan sarannya, ya. Oke, file 1, semoga diberikan yang terbaik. Berdoa untuk memohon yang terbaik dalam hubungan ini. Oke, God bless you. File 1. Allah memberkatimu. Amin.
Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. General reading ya, edisi. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Ya, di file yang kedua. Di sini ada bunga pita warna merah. Kondes akan lihat dulu ada apa di balik kertas warna hitam ini di file yang kedua. Ya, ada pesan apa coba? Tebarlah cinta kasih pada semua orang atau sesama ya. Karena itu adalah sabda Tuhan atau perintah Tuhan atau perintah Allah ya. Selalu mengajarkan tentang kasih sayang, tentang berbagi seperti itu. Ya, oke. Kondes akan shuffle di sini. Mohon ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. General readings edisi haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia atau melepaskan? Ya seperti itu mungkin maksud daripada requestnya, tapi Kondes menulis apa adanya di sini seperti itu ya. Oke. Kondes akan shuffle ya, fokus ya. Oke, Kondes akan shuffle ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang ya, agar energi si dia dan dirimu tertumpah di sini, tercurah di lebaran kartu nanti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. File 2. General readings. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia atau melepaskannya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bunda sarankan untuk tidak menjeda atau men-skip ya, tapi itu kembali ke kalian semua ya. Cuman Gondes sarankan saja, kalau kalian ingin menjeda ya semonggo ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Ada tindakan di sini. Meninggalkan langsung ya. Itu yang terbaik ya. Karena kamu merasa kecewa dengan hubungan ini, walaupun dia adalah motivasi kamu, cinta kasih kamu ya, semangat kamu, tetapi di sini kamu harus meninggalkan. Kamu merasa kecewa. Kenapa? Kita lihat satu kartu lagi. Kamu juga merasa nyaman dengan dia, tetapi kenapa harus meninggalkan? Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia atau melepaskannya? Saya akan lihat klarifikasinya. Kenapa kamu harus meninggalkan? Kamu merasa kecewa dengan dia atau dia yang kecewa sama kamu? Ini ada bisa energi terbolak-balik ya, karena ini adalah general reading. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin pure ini energi kalian, private reading atau personal reading ya. Ini adalah general reading, jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Karena merasa sudah tidak ada kecocokan, jadi kamu meninggalkan karena ada kecewa, walaupun kamu tuh ngerasa nyaman sama dia, ngerasa dia itu motivasi kamu, tapi di sini kamu untuk meninggalkan aja karena sudah tidak cocok, karena dia punya pilihan cinta yang lain ya, dan meninggalkan kamu. Terjadi pertengkaran, terjadi kebimbangan. Diawali aja karena adanya sudah ketidakcocokan lagi, karena adanya pilihan lain.
kalian saling meninggalkan, ada pertengkaran saat kalian meninggalkan ini, ada kebimbangan ya. Di sini proses untuk saling melupakan, saling meninggalkan. Kamu masih bimbang ya. Ada pencarian cinta dan kamu harus berani untuk mengambil keputusan di sini. Kamu diminta untuk berani mengambil keputusan dan meninggalkan cinta kamu ini. Karena di sini memang sudah ada kecewa. Sekalipun kamu memang merasa nyaman sama dia, kamu sayang sama dia, tapi dia punya pilihan lain. Mungkin ini pilihan lain ini adalah pasangannya sebelum kamu, atau dia memang mencari pasangan lain setelah kamu gitu ya. Yang menimbulkan rasa kecewa, tetapi kamu memang sayang, memang cinta di sini. Ya, kamu memang merasa nyaman, benar-benar bersama dia itu merasa nyaman. Dan susah untuk ninggalinya itu, kamu susah move on gitu kan ya. Ya, jadi kamu harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan si dia, karena dia juga selain sudah berbagi kasih dengan yang lain, sini sudah tidak ada kecocokan lagi di antara kalian ya. Seperti itu. Ini pesan dari tebaran kartu ya. Oke, kita akan shuffle untuk pesan buat kamu ya di sini ya. Di sini ada energi Leo, ada energi Aquarius ya. Kalau sudah tidak cocok, buat apa bertahan? Kalau dia sudah punya pilihan lain dan sudah tidak cocok, buat apa bertahan? Walaupun kamu merasa nyaman, walaupun kamu merasa dia sudah motivasi kamu, belajarlah untuk move on. Jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Di sini selalu terjadi pertengkaran, ya. Sudah tidak cocok, terjadi pertengkaran, kebimbangan, dan pencarian yang lain. Kamu harus berani meninggalkan. Harus berani meninggalkan hubungan ini. Memang ada prosesnya sangat sulit, tetapi kamu harus bisa. Di sini disarankan seperti itu oleh tebaran kartu ya, dipesankan seperti itu. Karena hubungan yang seperti ini toxic ya. Di samping itu juga sia-sia ya. Jangan kamu membuang waktu sia-sia hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Masih banyak di masa depan yang menunggu kamu. Dia akan meninggalkan kamu. Dia akan meninggalkan kamu karena dia punya pilihan lain. Kalau kalian ada di ranah ini dan memang kurang detail, silahkan kalian personal reading atau private reading. Setialah pada pasanganmu. Kalau kalian yang berdiling ini sudah punya pasangan, berdiling dengan orang ini, kembalilah kamu pada pasangan kamu, ya. Karena ini tuh segala hubungan. Ada seorang yang sudah mempunyai pasangan tapi berdiling dengan orang ini, single parent mungkin. Ada yang masing-masing sudah punya pasangan dan saling berdiling. Pokoknya ini untuk segala pasangan. Bentuk pasangan apapun itu, dia merindukanmu, kamu nggak boleh baper ya. Memang di sini kamu nyaman, bahagia sama dia, tapi kalau seperti ini dan seperti ini pertengkaran terjadi, sudah tidak cocok, buat apa bertahan? Melukai, curiga. Diam-diam dia rindu padamu. Iya, memang dia juga sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi yang membuat kalian selalu bertengkar adalah ini. Dan kalian kecewa, ya kan? Pertengkaran, sudah cocok, kebimbangan. Namanya mau belajar meninggalkan ya. Itu memang sulit ya, walaupun benci, tetap aja ada rindu. Karena apa? Antara cinta dan rindu itu selisihnya beda tipis, kayak Betty gitu, beda tipis. Haruskah kamu bertahan dengan hubungan ini? Disarankan di sini tinggalkan saja. Kamu harus berani meninggalkan, mengambil tindakan, ya, berani mengambil tindakan. Dia pun akan meninggalkan kamu. Ada single parent, kamu mungkin single parent, atau dia yang single parent, atau kamu yang sudah punya pasangan, atau dia yang single parent, atau ya dia yang punya pasangan, kamu yang single parent. Oke, kalian akan shuffle untuk pesan angelic oracle card, pesan malaikat penjaga kalian, atau dimaknai dengan energi positif atau kebaikan. Kita butuh satu ya, mohon diberikan satu.
Be honest with yourself. Ya, oke. Anda akan langsung memaknainya. Be honest with yourself. Jujur dengan dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam hatimu dan kamu akan tahu kebenarannya. Ya, tentang situasi ini. Aman untuk mengakui kebenaran untuk diri sendiri. Kami akan mendukung dan memandu ya kamu melalui semua yang diperlukan, yaitu perubahan. Bersandarlah pada kami ya, pada Allah melalui doa kepada malaikat. Nanti malaikat akan menyampaikan kepada Allah untuk keberanian dan kekuatan untuk jaga dirimu baik-baik. Fokus hanya pada kamu yang sebenarnya keinginan dan mereka akan datang kepadamu di atas sayap malaikat. Jujurlah pada dirimu sendiri ya, karena kamu akan tahu kebenarannya ya. Aman untuk mengakui kebenaran untuk diri sendiri ya. Para malaikat akan mendukung atau energi positif akan mendukung dan memandu kamu melalui semua yang diperlukan perubahan. Bersandarlah pada Allah ya, pastinya pada Allah ya, dan berdoalah untuk keberanian dan kekuatan untuk jaga dirimu baik-baik. Fokus ya hanya pada kamu yang sebenarnya keinginan dan apa yang kamu inginkan di sini. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Kalau kamu udah nggak nyaman, kamu udah merasa kecewa, kamu ini hanya kepura-puraan gitu loh. Kalau dibilang itu mau bertahan atau menjalin hubungan langsung, tapi di sini ditebarkan kartu ini menyampaikan pesannya untuk meninggalkan saja. Banyak kekecewaan, ada pilihan, ada pertengkaran, dan kamu harus berani meninggalkan hubungan ini. Memang melalui proses, tapi yakinlah akan ada perubahan menjadi lebih baik, seperti pesannya daripada Angelic Oracle Card ya. Oke, file 2. Kalau kalian masih kurang detail, silakan private reading atau personal reading. Kalau kalian ada di ranah ini ya, dan ini adalah di ruang lingkup kalian. Greget deh kurang jabarin, oke, silakan personal reading. Ini general reading ya, jadi sifatnya umum ya, tergantung dari vibrasi energi kalian. Kalau personal reading atau private reading itu pure energi kalian ya. Oke, God bless you. File 2, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Kondes Star tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya, general reading ya. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia ya? Masih bersama Kondes Star tentang hati dan jiwa. Di sini ada diwakili oleh bunga pita warna ungu, file ketiga. Oke, Kondes akan taruh bunga warna ungu ini di sini aja. Oke, Kondes akan buka pesan daripada kertas putih ini. Tebarlah cinta kasih pada sesama ya. Harus seperti itu. Ya, gitu ya. Oke. Kondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepada Allah lah kita bersandar dan hanya kepada Allah kita memohon yang terbaik. Karena segala sesuatu terjadi atas izinnya. Tanpa izinnya semuanya tidak akan terjadi. Oke. Kondes akan shuffle, fokus ya. General reading ya. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? File ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Kondes Star tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? File ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada The Empress. Menurut dia ya, ada tawaran cinta pada kamu ini. Ada sebuah keberhasilan. Apa benar kamu seorang yang mandiri? Apa benar kamu seorang yang bawel, berisik? Mantep Bundes ngomongnya. Berisik tapi penuh cinta kasih, penuh sayang, penuh perhatian pada pasangan. Makanya dia menawarkan cinta ke kamu, dan ini sebuah keberhasilan. Tapi dia sedih. Kenapa sedih? Kamu atau dia yang sedih nih? Bisa vice versa ya. Jadi kita lihat kenapa. File ketiga. Haruskah kamu bertahan dengan hubungan dengan dia? Bersedih karena ada di sini rumah tangga ya, atau si dia sudah mempunyai pasangan. Ya, dan di sini ada kebahagiaan mereka. Ya, ini bisa terbalik ya, kamu yang sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan. Kalian saling, dia menawarkan cinta ke kamu karena memang kamu kriteria dia ya. Tapi sayangnya di sini semua hubungan berlaku baik-baik aja, baik-baik aja. Tapi ada kesedihan di sini ya. Ada di antara kalian yang sudah berumah tangga, entar kamu entah dia. Ini salah satunya seperti itu. Ini untuk hubungan yang sudah mempunyai pasangan ya. Ya apa ya, dibilang selingkuh ya. Seseorang datang kepada kamu, itu sudah punya rumah tangga, dia itu sudah punya pasangan, sedang kamu single di sini, seorang yang mandiri. Menawarkan cinta ke kamu dan berhasil menawarkan cinta ke kamu. Tapi kemudian berending bersedih setelah tahu kamu yang bersedia, setelah kamu tahu dia punya rumah tangga, punya anak, punya istri di sini, punya kebahagiaan. Kita lihat harus bagaimana kalian. Ada perasaan sedih di hati kamu. Ini kita bicara tentang kamu aja ya, karena ini yang diulik adalah kamu. Haruskah kamu bertahan atau tidak gitu ya. Di sini kamu merasa sedih. Harus bagaimana Des? Aku harus bertahan atau harus lanjut Des? Ya harus bertahan tuh harus lanjut. Harus bertahan apa aku harus menyudahi hubungan ini? Ya, kita lihat kamu harus meninggalkan atau mau melanjutkan hubungan ini. Karena di sini ada kesedihan ya. Ini kita ulik kamu aja karena kamu yang mempertanyakan harus bertahan atau harus melepaskan hubungan ini. Ya. Kita akan lihat ya. Harus bagaimana? Keputusannya harus bagaimana? Klarifikasinya kenapa? Ada sebuah keberhasilan di sini. Ya. Ada anak di sini yang pasti ada. Ini bisa dimaknain anak, bisa dimaknai kekanak-kanakan, bisa dimaknai sebagai harapan. Sebuah harapan, sebuah keberhasilan. Tapi di sini ada manipulasi ya. Memanfaatkan. Kenapa kamu dimanfaatkan? Ada manipulasi. Manipulasi itu nggak cuma finansial loh, bisa perasaan, waktu, ya kan? Ada peluang. Sebagai pembelajaran hidup. Ini kalian kenalan lewat sosmed ya.
Kalian dipertemukan melalui sosmed, melalui media sosial, ya. Oh, untuk kesenangan dunia saja. Kamu merasakan kalau hubungan ini nggak serius, jadi sebatas untuk kesenangan dunia aja atau untuk happy fun ya. Gimana? Saling suka sama suka, tapi saling mengisi kebutuhan. Intinya begini, hubungan ini dia awalnya menawarkan cinta, itu klenik-kleniknya itu kalau orang Jawa bilang itu klenik-kleniknya ya apa ya, modusnya itu menawarkan cinta dulu ke kamu, tetapi sebenarnya itu ya dia itu sudah punya rumah tangga, entah kenapa ini ada yang lagi menunggu kelahiran, jadinya bisa jadi dia lagi ada jeda waktu sama pasangannya, terus main sosmed dipertemukan dengan kamu dan kamu baper gitu. Nah, kamu baper. Nah, modus-modus dia menawarkan cinta ke kamu. Tapi di sini dia lagi menunggu kelahiran. Tempres itu bisa diartikan menunggu kelahiran atau menghasilkan sebuah potensi sesuatu gitu. Ini menunggu kelahiran. Selain itu diartikan kemandirian, cinta kasih sayang. Nah, dia baper karena apa? Karena kamu seseorang yang mandiri, seseorang yang bisa memperhatikan dia di saat dia istrinya lagi hamil gitu ya, pasangan dia itu lagi hamil gitu. Nah, di sini keberhasilan dia itu bisa menyampaikan menawarkan cinta ke kamu ini ya, jadinya ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Tadi sempat terjeda ya, ada mata-mata memandangku. Ada mata-mata memandangku, sorry kandas bercanda aja. Di sini dia menunggu kelahiran. Nah, di saat kesempatan itu, peluang itu, dia mendekati kamu melalui sosmed. Iseng-iseng berhadiah gitu, dipertemukanlah dengan kamu yang berhasil menawarkan cinta ke kamu. Tapi di sini kamu mengetahui setelah punya usut, kamu kayaknya banyak cari tahu gitu, banyak kepo tentang dia itu loh. Seseorang yang ganteng. Di sini orangnya ganteng sekali loh digambarkan ya. Ternyata dia itu mempunyai pasangan hidup, punya keluarga bahagia nih, ada anak, ada bapak. Nah, ya, yang bahagia. Ternyata dia lagi menunggu kelahiran gitu. Makanya kamu mulai di sini bersedih. Kamu merasa dimanfaatkan. Keberhasilan dia untuk mendapatkan kamu itu hanya untuk memanfaatkan untuk kesenangan dunia atau kesenangan sesaat gitu. Kamu pun akhirnya baper gitu loh, kebawa. Karena dia memang ganteng, maskulin ya, oke deh pokoknya gitu ya. Gondes gak bisa gambarin. Dia sudah punya anak di sini. Kamu terbawa bener. Padahal kamu dimanfaatkan di sini. Nah, di sini kecewa. Ada peluang. Ya, peluang dia itu cuma sebentar ya. Nanti kamu juga setelah itu akan ditinggalkan gitu, karena cuma untuk kesenangan dunia. Di sini ada energi Virgo, ada energi Gemini ya yang kuat. Kalau Godes menyebutkan energi atau zodiak, bukan berarti zodiaknya ini, tetapi ini energi yang kuat. Sebetulnya di sini tuh ada ketidaksetiaan ya. Virgo itu cenderung mencintai lebih dari satu orang gitu ya. Sorry ya Virgo, ini aku baca karakter aja ya. Dan ada kesetiaan juga. Dia itu cuma mengisi peluang aja di saat menunggu kelahiran. Kalian baper. Akhirnya di sini kamu cuma dijadikan sebagai happy fun. Terus gimana, desaku harus bertahan atau bagaimana? Di sini disarankan. Ini kamu udah tahu loh sekarang. Ada sebagian yang memang udah tahu kalau dia punya pasangan dan dia lagi menunggu kelahiran. Di sini kamu hanya dimanfaatkan sayang, untuk mengisi, untuk kesenangan aja. Apakah kamu harus bertahan? Kalau kamu ada di ranah ini, cobalah untuk berpikir ulang. Ini loh sebenarnya gambarannya seperti ini. Disarankan kamu untuk memikirkan ulang. Walaupun kamu ada harapan di sini ya, ada harapan sebuah kebahagiaan ya, bisa menyemangati kamu gitu kan, membuat kamu semangat. Tapi di sini nanti akan patah hati ya. Ini bisa vice versa ya. Bisa dia yang feminim dan yang
Ini adalah maskulin yang menunggu kelahiran. Tapi bisa yang menonton ini adalah feminim, dan dia yang kita ulik adalah maskulin, atau seseorang yang kamu pertanyakan. Ya. Kalau kamu bertahan, kamu tetap akan patah hati karena kamu nanti akan tahu keadaannya yang sebenarnya. Gitu. Sekarang untuk apa kamu bertahan seperti ini? Untuk hal-hal yang akan membuat kamu patah hati. Ini tebaran kartu V-file yang ketiga. Digambarkan seperti itu. Kalau menurut kondet pribadi, mundur perlahan-lahan. Susah, Des. Nggak ada cinta di sini. Cuman modus doang, menawarkan cinta saja. Kamu punya harapan ke dia, tapi banyak yang dimanfaatkan di sini kamu. Dari finansial kamu. Mungkin dia dalam keadaan kesulitan, atau memang keadaan kesulitan tanda kutip, karena dia memang lagi pasangannya lagi menunggu kelahiran. Dia merasa diabaikan oleh pasangannya. Ada juga karena tanda kutip karena finansial, dia kesulitan finansial, tapi di sini tidak digambarkan ya. Ini hanya digambarkan sebagai manipulasi saja. Kamu ada di ranah yang mana ya? Oke. Kemudian akan shuffle untuk pesan buat kamu. Jadi harus bagaimana, Des? Kemudian sudah bilang. Kamu sudah nanti akan ada yang sebagian memang sudah tahu dia mempunyai pasangan dan menunggu kelahiran. Ada yang sebagian memang kalian belum tahu, tapi nanti waktu akan bicara. Ada yang sebagian memang kalian memang benar-benar dimanfaatkan secara finansial. Ada yang dimanfaatkan secara perasaan atau waktu ya, sebagai kesenangan sesaat. Jadi bagaimana? Harus bertahan kalian? Kalian sanggup? Ya nggak apa-apa kalau sanggup. Kalau menurut gue sih nggak mau. Tapi ini urusannya hati, Des. Cinta ya. Cinta kalau seperti ini menyakiti orang lain dan menyakiti diri kamu sendiri. Dia punya pasangan loh. Sekarang posisikan kalau kamu ada di posisi dia dan ketahuan mengetahui kamu diduakan gitu. Ya enggak? Saling cinta, Des. Iya, saling cinta, menawarkan cinta. Ini kesenangan, saling sayang. Percaya Allah akan mengabulkan doamu. Cinta tidak cuma di satu sisi, ya. Masih banyak cinta-cinta, tapi cinta yang suci memang susah sih ya. Kalau kamu udah jatuh cinta sama seseorang dan kamu tipe setia, ya memang susah. Menanti dengan penuh sabar. Kamu siap menjadi orang kedua atau ketiga? Saling rindu. Ya dia rindu, kamu rindu. Karena sosmed kalian belum pernah bertemu loh di sini. Cuma lewat medsos aja, lewat media sosial aja, lewat kuota ya. Dia setia padamu. Alhamdulillah kalau dia setia. Tetapi untuk apa gitu loh? Ini nggak ada cinta sama sekali. Kundes nggak melihat kata cinta di sini. Cintalah dia karena Allah. Untuk pesan dari Black Box-nya sendiri, kamu diharap bertahan. Ya kalau kamu mau bertahan. Tapi kamu harus siap dengan segala resiko yang akan kamu dapatin, yang akan kamu terima ya. Sholat istikharah. Mohon petunjuk sebaiknya bagaimana sih gitu. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya harus bagaimana? Ya. Jangan kamu merasa bahwa kamu dicintai sama dia gitu loh. Jangan. Sekalipun padahal kamu tahu kalau dia itu punya seseorang gitu. Ya. Pikirkan ya. Pesan Kundes, pikirkan berulang-ulang. Ya. Kalau perlu tonton videonya ini berulang-ulang agar kamu paham. Kundes tidak bisa langsung ngomong, ini loh kamu harus tinggalin dia. Ini main perasaan masalahnya ya. Di sini udah main hati.
hati. Kalau Kondes bilang, udah dia tinggalkan aja, dia punya pasangan yang lagi menunggu kelahiran. Ini soal hati. Tapi Kondes juga menyarankan untuk tidak bertahan. Karena apa? Kalau kamu bisa move on dari dia itu lebih bagus. Ya. Kondes akan shuffle untuk Angelic Oracle Card ya, pesan alam semesta atau energi positif buat kamu. Have confidence, berdasarkan langsung maknai saja. Have confidence, mempunyai atau memiliki percaya diri. Melangkah ke depan belum tentu ya, menuntut kamu untuk memiliki kepercayaan diri. Keyakinan pada Tuhan sudah cukup. Bersama dengan pengetahuan bahwa Tuhan bekerja melalui kamu dan dengan kamu dalam semua cara. Bersandar pada Allah untuk kepercayaan diri kamu itu yang sedikit goyah ya. Dan kami akan meningkatkan keberanian dan keyakinan kamu ya. Kamu harus berani mengambil keputusan. Ya, kamu harus percaya diri ya, bahwa yang benar tetap adalah benar. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Sekalipun kamu cinta, sekalipun kamu sayang, sekalipun kamu kasihan sama dia. Jadi sampaikan seperti itu. Percaya diri. Bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa segala sesuatu ya cukup bersama Tuhan. Ya. Kepercayaan kamu tuh saat ini di sini ya. Kalau digambarkan tuh lebih cenderung ke goyah gitu. Ini ada seseorang yang memiliki pasangan gitu loh. Dan kamu akan bertahan di sini. Tapi alam semesta menyampaikan pesan bahwa kamu harus meningkatkan keberanian dan keyakinan untuk meninggalkan, bahwa ini adalah salah. Seperti itu ya. Oke, semoga file 2 paham ya. Kalau nggak paham silahkan personal reading aja kalau kalian ada di ranah ini. Kalau tidak, tonton lebih dari 2 kali atau 1 kali agar kamu paham. Kok aku di ranah ini nih Andes, kok aku tapi kurang paham. Tonton dan pahami apa pesan daripada tebaran kartu ini. Oke, masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa di file yang keempat. General reading ya. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Oke, di sini file 4 diwakili oleh bunga orange. Ya, dan Kondes akan membaca ada pesan apa di balik pesan kertas warna biru itu. Hidup adalah pilihan. Ya. Hidup adalah pilihan. Mau nggak mau harus kita jalanin, harus kita pilih. Karena Allah yang punya rencana dan kita harus menerima keputusan Allah dan kita harus menjalankan mau nggak mau. Itu yang dinamakan hidup adalah pilihan. Kalau memang kamu ditakdirkan menjadi seorang guru, walaupun kamu bak bibuk sebagai seorang pengusaha, kembalinya akan pilihannya tetap jadi seorang guru. Itulah kuasa Allah dan kita harus mempercayainya. Oke, Kondes akan shuffle ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin dipertanyakan haruskah kamu bertahan dan dengan hubungan ini dengan dia ya. Oke, fokus ya. Oke, fokus. Kondes akan shuffle ya. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. General reading. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? File keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Haruskah kamu bertahan dengan hubunganmu dengan dia? Berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada the star. Kalian saling memotivasi. Kamu adalah semangatnya. Ada pembuktian. Ada pertemuan. Kalian harus bertemu agar saling terbuka.
Ya, ada terburu-buru, ada komitmen, kalian terburu-buru komitmen ya, komitmen. Nanti ada pertemuan nanti kalian berdua ini, dan ada Queen of Wands, tidak kecocokan. Kalian saling di sini. Kamu adalah menurut dia itu kamu adalah sebuah motivasinya, semangatnya. Kamu adalah cahaya hidupnya. Dan ini akan terjadi nanti sebuah pembuktian di mana nanti kalian berdua akan bertemu. Ya, tapi pertemuan ini secara terburu-buru untuk melakukan sebuah komitmen, ya. Sebuah komitmen kalian berdua. Sebetulnya ini terburu-buru yang membuat kalian ini tidak merasa cocok aja gitu. Kok buru-buru sih gitu, kamu terutama ya. Kamu belum siap di sini. Tapi kalian sangat sabar klarifikasinya terlebih dahulu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian akan ada pertemuan, kalian saling sayang, dan di sini nanti kalian akan membuat atau membangun sebuah komitmen. Tapi komitmen ini sifatnya kayak terburu-buru gitu loh, ya. Ada tanggung jawab. Mungkin kamu memang udah punya pasangan ya. Kita lihat dulu, biar kita bisa menebar kartunya ini. Kita tebar nanti biar bisa kita maknai. Kenapa kok? Oke, ada kembali ke hubungan hubungan yang sudah putus nih. Ada perbaikan dan ada rencana di sini. Dan dipikirkan. Oh gini, kalian sudah punya mantan ya, kamu dipertemukan dengan dia. Dan dia ini nanti akan ada pertemuan, bahkan mungkin sudah ada pertemuan di sini ya kalian ya. Dan kalian kemudian dianya mengajak kamu untuk komitmen. Dan di sini tuh kamu merasa tidak menyukai. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Kamu yang dapat komitmen tapi kamu merasa tidak cocok karena ternyata di sini kamu akan balikan dengan orang masa lalu. Orang masa lalu tuh bisa mantan suami kamu, mantan istri kamu, atau mantan pacar kamu. Ya, alasannya itu kenapa kok tidak cocok kamu diajak komitmen, atau dia yang nggak cocok diajak komitmen, karena di sini ada janji akan balikan dengan orang masa lalu yang sudah pernah putus atau ya udah putus gitu, akan dipertemukan kembali di sini dan akan udah melakukan sebuah rencana ke depannya gitu. Sekarang kamu harus bertahan atau tidak dengan dia yang ngajak komitmen itu orang baru ya, karena kamu sudah berjanji sama orang mantan kamu untuk bersatu kembali. Nah, kamu harus memikirkan ya. Di sini soalnya kamu sama orang yang mantan itu sudah mempunyai rencana. Ya. Sedang orang yang mengajak komitmen kamu ini usianya lebih muda dari kamu. Ya. Ya. Ataukah kamu harus meninggalkan orang masa lalu? Sebaiknya bagaimana? Keputusan di kamu ya. Tapi yang pasti si dia itu serius sama kamu, walaupun kondisinya tuh terburu-buru ngajak komitmen dengan kamu, tapi memang dia serius dan memang dia punya cinta sama kamu, walaupun usianya lebih muda. Tapi kamu di sini merasa ada kendala dengan orang masa lalu karena kamu akan balikan. Ini yang mempersatukan kalian adalah alam. Harus bagaimana, Des? Kamu lanjutkan komitmen dengan orang masa lalu saja. Di sini dipesankan seperti itu. Orang masa lalu berkomitmen kembali, ya.
Kamu bicara baik-baik dengan seseorang yang ingin kamu pertanyakan ini, dengan kamu yang pertanyakan ini ya, orang yang menawarkan komitmen atau orang yang lebih muda dengan kamu ini, kamu bicarakan baik-baik, lebih baiknya bagaimana, karena kamu di sini harus kembali sama orang masa lalu ya, karena di sini juga Allah mendukung. Artinya kalian saling mencintai, cuman karena sesuatu hal kalian waktu itu terpisah. Bertahan atau tidak, bicarakan baik-baik bahwa kamu sudah mempunyai janji dengan orang masa lalu. Di sini kamu diminta untuk komitmen dengan orang masa lalu, dilanjutkan. Seperti itu ya. Jadi ditinggalkan ya, Des. Ya. Nggak usah bertahan. Kamu di sini digambarkan lebih cinta sama orang masa lalu loh. Ini alam yang bicara. Alam yang turun tangan. Alam seperti ini, debut ini turun itu karena ada dasarnya, yaitu kalian saling mencintai gitu ya. Alam tuh lebih tahu daripada kita sendiri, dan di sini diminta kamu untuk kembali dengan orang masa lalu. Kalau kalian ada di ranah ini ya, bicara baik-baik, berpisah baik-baik, jangan sampai jadi musuhan. Berikan dia pengertian bahwa ada sesuatu yang membuat kamu untuk kembali dengan orang masa lalu. Pasti ada alasannya kan kalian bersatu kembali itu. Pasti mungkin anak, mungkin karena kalian sudah saling mengenal lebih lama daripada dengan orang baru ya kan. Karena kalian dengan orang lama itu saling cinta. Ini pesan kamu untuk orang lama ya. Percaya Allah akan mengabulkan doa. Di sini yang ada cinta itu justru kamu dengan orang lama. Dengan orang baru kamu justru kamu ngerasa tidak cocok. Orang baru itu cepat-cepat mengajak komitmen. Ini kesannya terburu-buru gitu loh orang baru ini, anak muda ini gitu. Kamu tetap setia sama pasangan masa lalu. Ya, yang orang ini sudah ada pasangan, orang baru ini udah pasangan. Jadinya posisi kamu tidak enak kan? Ya, ada bintang kehidupan. Di sini kamu akan mendapatkan sebuah kehidupan baru bersama orang masa lalu. Jadi kamu lebih baik kembalilah sama orang baru dan lepaskan dia ya. Lepaskan dia, itu lebih baik. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan energi ya, kebaikan atau pesan malaikat penjaga kalian. Masih bersama Gondes Tarot tentang hati dan jiwa. Angelic Oracle Card, pesan alam semesta. Ini memperkuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus on service. Benar, langsung maknai aja ya. Fokus and service. Fokus pada layanan. Jika kamu hanya ingin melayani dengan gembira dan berenang dalam aliran kebahagiaan yang konstan ya, aliran ini terus memberi kamu segalanya. Kamu butuh ya. Seperti yang kamu butuhkan gitu, akan memberikan yang kamu butuhkan. Tempatkan seluruh fokus kamu saat tinggal dalam aliran memberi dan menerima ya, setiap situasi dan dalam semua yang kamu lakukan ya. Jadi kamu fokus pada apa keinginan hati kamu ya. Di sini kalau tersirat di sini kamu memang ingin kembali sama orang masa lalu, karena kamu memang sudah di sini sudah punya rencana ya. Jadi lakukan dan tempatkan seluruh fokus kamu pada suatu saat tinggal dalam aliran dan memberi menerima di sini ya. Ada orang masa lalu dan komitmen ya. Ini sudah punya pasangan dan menawarkan cinta ke kamu, dan dia dengan terburu-buru, kamu pun merasa tidak cocok loh di sini. Merasa tidak cocok dengan komitmen yang terburu-buru ini. Karena memang kenapa? Kamu punya tanggung jawab ingin bersama kembali dengan orang masa lalu. Dan ini sudah kamu rencanakan. Ya,
rencana ini sudah kamu buat. Ini ada yang sebagian seperti ini di file 4 ya. Kalau yang tidak resonate berarti kalian ini bukan energi kalian ya. Oke. Dan kamu harus fokus pada layanan kamu. Sebuah keinginan kamu itu apa ya. Kalau kamu hanya menginginkan sebuah hubungan, inilah hubungan. Jangan kamu lepaskan orang baru ini. Tetapi kalau kamu memang menginginkan sesuatu hal yang memang kamu inginkan dari dalam hati, dalam diri kamu, yaitu memberi dan menerima, ada di komitmen dengan orang lama gitu. Nah di sini ada sebagian yang punya udah anak, demi anak, demi cinta kalian, karena memang kalian saling mencintai gitu loh. Dan terpisahnya pun dulu itu karena sesuatu hal yang memang membuat kalian harus terpisah, tapi bukan karena rasa ingin terpisah, tapi karena sesuatu hal yang harus membuat kalian terpisah dan harus kalian jalanin, mungkin karena orang tua, mungkin karena keyakinan seperti itu ya. Jadi kamu di sini disarankan untuk meninggalkan orang baru dan kamu kembali pada komitmen dengan orang lama. Tetapi kembali lagi pada kalian, ini ya pesan daripada tebaran kartu yang disampaikan seperti ini. Tetapi kalau kamu ya ingin bertanya, bertahan aja. Tetapi kalau di file 4 ini disarankan kamu untuk kembali bersama orang lama dan meninggalkan, karena di sini kamu merasa tidak cocok, tidak menyukai atau kaget dengan keinginan yang komitmen yang tiba-tiba dan sifatnya tuh terburu-buru, karena memang dia sudah punya ada yang lain, dia sudah punya pasangan dan dia ingin memiliki kamu juga gitu ya. Kalau pasangan masa lalu kamu ini enggak, dia tetap setia sama kamu, dia tuh tetap menunggu kamu karena memang kalian dasarnya saling cinta ya. Kemarin itu terjadi perpisahan bukan karena kamu menginginkan, dia menginginkan, bukan. Memang ada sesuatu hal yang membuat kalian harus terpisah. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang positif, yang negatif abaikan saja. Ambil yang baik, yang kurang baik diperbaiki. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu hanya Allah lah yang berkenan mengizinkan apapun yang terjadi di dunia ini ya. Tanpa kehendaknya semua tidak akan terjadi. Kita jadi harus bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Jadikan ini sebagai gambaran atau sebagai clue atau sebagai antisipasi ya. Jangan dijadikan pedoman ya. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Pencipta seluruh alam dan isinya. Kita harus bersandar kepada Allah, harus bersyukur kepada Allah ya. Dan jangan lupa berdoa, karena itu adalah komunikasi kita dengan Allah itu dengan berdoa. Doa bisa membuat kita menjadi lebih baik, karena doa itu dahsyat. Allah itu cinta kasihnya terbukti dan nyata. Jadi kamu bersandarlah kepada Allah. Kalau kamu seseorang atau kita merasa bimbang, kita akan berlari kepada Allah, karena Allah akan merangkul kita, akan memberikan bimbingan kepada kita ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.